Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Seperti biasa ya, hari ini akan ada analisa saham requestan dari Bapak Ibu yang ikut grup free kita, oke? Baik, saham yang pertama ada ACST ya. Kita lihat dulu secara teknikalnya. Untuk ACST, oke, untuk ACST secara tren dia masih cenderung uptrend ya. Di sini saya sudah bilang dari kapan tahu ya, buy if breakout di sini, dan di sini dia breakout, lalu dia naik sampai kurang lebih hampir 50% ya. Nah, untuk ACST ini cukup menarik ya, selama di atas 200 ini masih oke untuk ditradingkan. Tapi kalau closing di bawah 200 better untuk buang dulu ya, karena dia cenderung arahnya akan downtrend atau sideways gitu ya. Oke, itu untuk ACST ya. Lalu kita cek proximnya. Oke, untuk ACST kita lihat tanggal 20 kemarin dia masih cenderung distribusi lemah ya, cukup kuat sih. Lalu kita cek satu bulannya dia masih cenderung ada akumulasi, average-nya 210, harga saat ini 208. Oke, itu untuk ACST ya. Next ada BMTR. Oke, untuk BMTR dia sudah jebol ya, dia sudah jebol supportnya di sini. Dia sudah jebol supportnya, dan saya kira di sini dia akan membentuk pola double bottom ya. Ternyata dia gagal breakout area sini ya, gagal breakout 376. Jadi dia melanjutkan naik sedikit sini, sedikit sih ya, sampai 388. Ternyata dia turun lagi dan di sini jebol support. Nah, kalau udah seperti ini, better untuk jangan dulu diambil gitu ya. Boleh tunggu di 330, siapa tahu dia mantul di area sini. Tapi kalau jebol 330 ya jangan dulu diambil gitu ya. Oke, itu untuk BMTR. Kita cek teknikalnya. Untuk BMTR satu bulannya dia masih cenderung ada akumulasi ya. Lalu kita cek tanggal 20 kemarin. Tanggal 20 juga masih ada akumulasi, oke? Itu untuk BMTR. Next ada Dewi. Oke, untuk Dewi dia sudah cukup tinggi ya. Tapi selama di atas 228 ini masih ya enak untuk dicopet-copet. Tapi kalau jebol 228 out dulu, nanti tunggu lagi kalau dia mantul di area 220 gitu ya. Oke, itu untuk Dewi. Lalu kita cek Proxumnya. Proxum tanggal 20 kemarin masih cenderung distribusi lemah ya. Lalu kita cek satu bulannya dia masih cenderung ada akumulasi. Oke, itu untuk Dewi ya. Next ada LSIP. Oke, LSIP ya. LSIP ini selama di atas 1130 masih oke. Tapi kalau jebol 1130 better untuk out dulu gitu ya. Oke, itu untuk LSIP. Lalu kita cek Proxumnya. Proxum LSIP satu bulannya dia masih cenderung distribusi kuat ya. Lalu kita cek hari kemarin. Hari kemarin dia juga masih distribusi kuat. Oke. Untuk LSIP selama di atas area yang saya sebutkan tadi ini masih aman-aman aja. Jadi kalau jebol better untuk out dulu ya. Lalu selanjutnya ada tool. Nah, untuk tool ini jangan dulu diambil ya, karena dia masih cenderung downtrend. Di sini masih cenderung downtrend. Ya, di sini juga dia sudah terlalu jauh dari garis birunya. Semoga hari ini ada perlawanan ya, karena dia sudah terlalu jauh dengan garis biru ini. Oke, itu untuk tol. Tapi kalau hari ini masih ARB, jangan diambil di ARB, jangan ya. Tapi saya doain lah semoga ada perlawanan untuk si tool ini. Oke, kita cek Proxum. Proxum tanggal 20 kemarin masih cenderung ya distribusi sedikit lah. Tapi sedikit netral sih lah, segini lah ya, karena top 1, top 2, top 3 nya lumayan beli cukup banyak gitu. Lalu kita cek Proxumnya. Proxum satu bulannya masih cenderung netral juga. Oke ya, semoga tuh ada perlawanan lah ya. Next ada ISSP. Oke, ISSP ini masih cenderung uptrend ya, masih cenderung uptrend di sini ya.
masih trend. Oke, untuk ISSP selama di atas 298 masih oke, tapi kalau jebol 298 better untuk out dulu ya. Oke, itu untuk ISSP secara teknikal. Lalu kita cek proxumnya. Untuk ISSP 1 bulannya dia masih cenderung ada akumulasi ya. Lalu kita cek tanggal 20 kemarin dia masih cenderung ada distribusi lemah gitu. Oke, next ada OBMD. Oke, OBMD dia masih cenderung uptrend ya, tapi di sini dia buat ekor panjang ya, be careful aja. Coba tunggu agak bawahan dikit. Kalau hari ini koreksi with low volume bolehlah diambil di esokan harinya. Oke, lalu kita cek tanggal 20. Oh, kemarin ada akumulasi, ada LG ya. Lalu kita cek tanggal 22 ya, 1 bulannya juga masih ada akumulasi. LG beli terus-terusan ya, semoga masih enak kalau untuk dicopet-copetin ini si OBMD ini ya. Next ada ABA. Oke, untuk ABA ini selama di atas 190 masih oke, tapi kalau di bawah 190 out dulu ya. Nanti boleh ambil lagi kalau dia breakout 190 lagi. Lalu 1 bulannya dia masih cenderung distribusi lemah. Tanggal 20 kemarin dia juga dia distribusi kuat tanggal 20 kemarin. Oke, itu untuk ABA ya. Next ada MNCN. Oke, MNCN selama di atas 870 masih oke, tapi kalau jebol 870 better out dulu ya. Oke, 1 hari kemarin masih distribusi kuat banget ya. Lalu 1 bulannya juga masih distribusi kuat. Oke, itu untuk MNCN. Next ada OPMS. OPMS selama di atas 130 masih oke, tapi kalau di bawah 130 better out dulu ya. OPMS 1 bulannya masih cenderung distribusi kuat ya. Lalu kita cek tanggal 20 kemarin dia masih cenderung ada akumulasi. Oke, itu untuk OPMS ya. Next selanjutnya ada PNLF. Oke, untuk PNLF ya selama di atas 458 masih oke untuk trendingan, tapi kalau jebol 458 out dulu ya. Cek proxumnya kemarin masih ada akumulasi untuk PNLF, lalu tanggal 22 1 bulannya dia masih cenderung ada akumulasi juga. Oke, itu untuk PNLF ya. Next selanjutnya ada Toba ya. Oke, untuk Toba selama di atas 770 masih oke, tapi kalau di bawah 770 better out dulu ya untuk Toba ya. Oke, setelah itu kita cek proxumnya. Toba masih distribusi kuat ya 1 bulannya ya. Lalu kita cek tanggal 20 juga masih distribusi. Oke, next ada Dewi. Oke, untuk Dewi selama tadi udah ya, kalau nggak salah selama di atas 228 masih oke, tapi kalau jebol 228 better out dulu. Tadi udah ya Dewi ya dibahas. Next ada UFOE. Oke, untuk UFOE kita bahas di sesi 2 ya. Kita bahas di sesi 2 untuk UFOE. Oke. Thank you atas perhatiannya di sesi 1. Lanjut ditonton di sesi 2 ya, di video terbaru setelah ini. Thank you.